anak-anakku, kita akan belajar di hari ini pada tematik kelas 1, tema 1 diriku dan subtema 2 tubuhku serta pembelajaran yang keempat. Ayo anak-anakku, mari kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman tentang bagian-bagian tubuh. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami cara memegang dan membalikkan buku. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Mari kita menjaga bagian-bagian tubuh kita. Anak-anak sudah mengenal ya bagian-bagian tubuh. Nah, tubuh kita itu harus dijaga agar tetap sehat anak-anak. Amati gambar berikut ini. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan ada juga bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, anak-anak, bagian-bagian tubuh kita itu ada yang boleh disentuh dan ada yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian apa saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh akan kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku, ajak temanmu untuk mengamati gambar berikut ini. Nah, bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lalu mengapa? Kalian bisa memberi alasannya. Sekarang kalian dengarkan penjelasan Ibu Nona tentang bagian tubuh kita yang boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kalian melihat ada tanda silang ya di sini, berarti bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Jadi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain adalah hal pribadi kita. Yang pertama adalah mulut kita. Orang lain tidak boleh memegang mulut kita atau mencium mulut kita. Itu tidak boleh ya anak-anak. Dan dada kita serta alat kelamin kita. Itu adalah zona pribadi kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian belakang yang tidak boleh disentuh oleh orang lain adalah pantat kita. Nah, pantatnya tidak boleh disentuh ya. Kalau ada yang mau menyentuh, katakan tidak ya anak-anak. Ini adalah anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, anak-anak, kalian harus ingat bagian tubuh pribadiku yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh sembarangan orang yaitu mulut, dada, kemaluan, dan pantat kita. Nah, lalu bagian tubuh kita yang hanya boleh disentuh hanya oleh ayah atau ibu ketika memandi kita saat masih kecil ya. Lalu ayah atau ibu boleh memegang bagian pribadi kalian ketika membersihkan kalian atau memandikan kalian atau setelah buang air besar atau buang air kecil. Itu pada saat kalian masih kecil. Dan juga dokter dan ketika dokter itu memeriksa pun harus didampingi oleh orang tua. Jadi ingat ya anak-anak, jadi ketika kalian sakit diperiksa oleh dokter, kalian harus didampingi oleh orang tua. Nah, sekarang katakan tidak atau enggak mau atau tidak mau saat orang lain itu menyentuh bagian pribadi kalian yang tidak boleh disentuh oleh orang. Nah, atau ada orang yang menyuruh kalian membuka baju di tempat umum, kalian tidak boleh ya. Dan menunjukkan foto-foto atau film yang tidak boleh kalian lihat. Itu tidak boleh kalian lihat ya anak-anak. Katakan tidak dan kalian harus lari menjauh mencari pertolongan jika menemukan orang yang akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kalian. Kalian harus berani, tidak boleh menerima ya. Kalian harus menolak dengan tegas anak-anakku. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh kita
bagian depan dan bagian belakang yang bertanda merah itu adalah bagian-bagian yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang, tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Nah, perhatikan yang bulatan yang berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik. Ada mulut, ada dada, dan alat kelamin serta pantat kita. Tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, anak-anak, jika ada yang mau menyentuh tubuh kalian di lingkaran yang bagian merah itu, mulut atau dada atau di bagian alat kelamin atau pantat kalian, katakan tidak ya anak-anak. Laporkan kepada guru atau orang tua kalian. Seperti itu anak-anakku. Anak-anakku yang hebat, Beni maju ke depan kelas. Beni menceritakan pengalamannya. Cerita tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan menceritakan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Coba anak-anak menceritakan kepada orang tuamu di rumah bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh dan bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain. Nah, cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu membaca dengan baik. Nah, anak-anak amati gambar di bawah ini. Kalian lihat ya anak-anak, ada 2 gambar. Yang pertama gambarnya diberi tanda centang dan yang satunya diberi tanda silang. Nah, anak-anak, ini adalah cara memegang dan membalikan halaman buku yang baik. Jadi memegangnya harus dengan baik. Lalu ketika membalikan halaman bukunya harus pelan-pelan agar tidak robek, seperti gambar yang kedua ini anak-anak. Jadi ketika membaca kalian harus memegang buku dengan baik, dan ketika membalikan halaman harus dengan baik, harus perlahan-lahan agar tidak sobek anak-anak. Lalu berikutnya perhatikan lagi, ini diberi tanda centang dan ini diberi tanda silang. Yang tanda silang jangan dilakukan ya anak-anak. Jadi cahaya saat membaca itu harus seperti gambar ini. Nah, cahayanya mengenai bukunya. Nah, kalau seperti ini kan bukunya akan terlihat ya anak-anak, tulisannya akan terlihat lebih jelas. Nah, kalau seperti ini bukunya di hadapan tetapi lampunya di belakang, otomatis di bagian sini akan gelap anak-anak, kita tidak akan bisa membaca dengan baik. Jadi membacalah dengan baik saat di rumahmu. Nah, jadi kalau cahaya terang itu menghadap buku kalian ya anak-anak, kalian harus menghadapi cahaya ketika membaca. Nah, anak-anakku yang hebat, apakah kalian memiliki anggota tubuh yang lengkap? Coba kalian gerakan anggota tubuh kalian bersama teman. Gerakan anggota tubuh secara bebas. Kalian bisa bersama teman-teman kalian mengikuti irama di rumah. Nah, kalian bisa bergembira bersama teman. Jadi tubuh kita itu banyak manfaatnya. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur ya kepada Tuhan karena sudah diberi anggota tubuh yang lengkap dan baik.